selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan selamanya. Kau akan tetap ajaib bagi kami ya Bapa. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang sungguh luar biasa. Kita semua hari ini baru datang wis disambut Mama Ari yang ceria. Apalagi kedatangan ibu kita yang naik sepeda ondel kecil, tambah ini semangat sekali, luar biasa. Dik Murtiani, guyune ngoten to Pak Katon. Mboten kula mboten guyon niki saestu. Betul. Nggih, selamat datang. Kalau nggak ada Bu Murti, gereja kita sepi. Ngoten nggih Bu Ani nggak sama-sama jelas. Nggih. Terima kasih semangatnya Bu Murtiani ini patut kita contoh. Ini nanti kalau kita tua apa masih bisa seperti Bu Murti? Belum tentu. Semoga bisa. Nopo nih sing belum tentu? Oke, siap. Guyon itu bukti penyertaan Tuhan kepada anak-anaknya meskipun usia masih sudah lanjut, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Hari ini mungkin terakhir ibadah keluarga yang terakhir di GKJ Warujayeng, karena semua sudah. Monggo kalau ada ucapan-ucapan syukur kami siap. Nggih ngoten nggih Mak? Bebas 1 bulan 4 kali boleh. Nggih, sinten sing badhe syukuran ulang tahun nih? 5 kali. Tadi sudah nih. Oke. Sebelum waktu kami serahkan kepada yang melayani hari ini yaitu Bapak Pujiono. Mari kita menyanyi Cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dari depan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita ungkapkan cinta kita. Mau untuk selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau mencintai Tuhan selamanya, dan kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pujiono selaku berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, berkat anugerah damai sukacita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena Engkau masih mengasihi kami, di mana Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk berkumpul dan memuji akan nama-Mu serta merenungkan akan firman-Mu. Dan berkat kemurahan-Mu kami ada, dan berkat kemurahan-Mu Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam surga, namun demikian kami tunduk di hadapan-Mu, minta ya Tuhan kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga, oh ya Tuhan, mengasihani kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik mungkin bersama keluarga maupun sanak saudara, handai tolan, tetangga kanan kiri kami yang salah. Tuhan, ampuni kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bapa dalam surga, waktu kebaktian ini selanjutnya Tuhan kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Asik, buka petunjuk kita. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan kamu keren. Kau sangat
memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kakak saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Seduluran selawase, tidak ada yang sanggup memisahkan kita. Amin. Kita semua berbahagia hari ini dan selamanya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kita tunjuk sahabat dan saudara kita. Kau saudaraku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tuntun kami di dalam ucapan kami, tuntun kami di dalam menerima akan firman-Mu. Kami semua ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan tadi, mari kita bersama-sama kembali nyanyikan Tuhan di dalam Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman, pada umat sabda hikmat, haleluya. Satu lagi. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul dan menikmati akan tuntunan Tuhan, didikan Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 12 ayat 3. Di sana dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Mari kita belajar tentang firman Tuhan mengenai Israel. Israel di dalam rohani adalah kita, dan Israel jasmani ya Israel di negara sana di Timur Tengah ya. Di sini dikatakan mboten pati ketok. Nggih, Bun. Aku akan memberkati orang-orang. Maksudnya orang-orang niku kita semua yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang. Maksudnya bukan bangsa, bukan negara. Kemarin kita mungkin dengar ya di dalam media massa, Bapak Jokowi beserta wakil niku mengutuk Israel. Tapi sebabnya dia nggak belajar. Sebabnya apa? Hamas itu memberikan peluru kepada Israel. Tapi karena itu nggak dijelaskan mengapa kok Hamas memberikan peluru kepada Israel. Ya, alasannya Hamas itu memang benci Israel harus dihapuskan. Itu ya memang kebencian orang-orang yang dulu sampai sekarang. Itu bangsa-bangsa di sekitar Israel itu memang begitu. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab sampai sekarang. Ya, itu ya mungkin kita berdoa ya untuk Bapak Presiden dan Wakil supaya diberikan pencerahan supaya mau belajar tentang sejarah Israel. Nah, itu kita belajar tentang itu supaya kita memberkati Palestina juga, memberkati semua bangsa. Kita doakan di dalam Tuhan, jangan mengutuk supaya Tuhan nanti tidak mengutuk kita semua. Tapi di sini kita punya penghiburan di sini dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Maksudnya bukan mengutuk bangsa ya. Tulisannya itu kan orang-orang, bukan negara atau bangsa. Puji Tuhan, kita ada hiburan. Maksudnya orang-orang, maksudnya satu orang atau dua orang. Puji Tuhan. Itu yang kemarin kita punya kabar tentang itu. Mengapa kok begitu? Ya memang Israel itu terkenal, Yahudi atau Israel itu terkenal orang yang tegar tengkuk, keras kepala gitu. Keras kepala batu dipecah nggih apa nih. Ya itu tegar tengkuk, makanya Tuhan menyerahkan ke semua bangsa, segala bangsa, Amerika, Rusia, sampai negara Eropa. Untuk itu kita buka di dalam Ulangan 28 yang saya beritahu tadi. Monggo dibaca Ulangan 28
ayat 64 sampai 66. 28 Ulangan ayat 64 sampai 66. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapatkan ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ditempatkan berjajar bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Dan hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan itu. Nah itu, makanya jangan tegar tengkuk. Itu umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyerahkan ke segala bangsa, dan di segala bangsa itu umat Israel mboten kerasan ya, mboten kerasan. Makanya hidupnya tidak karuan, gelisah, hati gelisah dan terkatung-katung. Dan di tempat tujuan itu tidak ada Tuhan. Yang ada hanya yang dulu itu yang disembah adalah kayu dan batu. Ini tertulis di dalam Ulangan 28. Misalkan orang-orang lain dari negara kita, misalkan ke sini, yang disembah pertama kan kayu maupun batu. Kan yang punya Allah itu hanya orang Israel atau orang Yahudi. Makanya ke tempat lain mereka gelisah, terkatung-katung dan tidak nyenyak hidupnya. Kemudian Tuhan kasihan kepada umatnya, umat pilihannya. Akhirnya mereka dihimpun kembali ke tanah perjanjian. Kita buka di dalam Yehezkiel 11. Yehezkiel 11. Yehezkiel 11 16 sampai 17. Tolong dibaca yang sudah ketemu. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Amin. 17. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Amin. Ya, itu makanya Tuhan menyerahkan, akhirnya dihimpun kembali. Jadi mulai tahun 67 atau 48 ya, merdeka itu, Israel merdeka sampai sekarang. Sebelumnya akan diserahkan ke segala bangsa, baik ke Rusia, Uni Soviet, Amerika maupun di Eropa maupun di tanah Afrika. Mungkin ada yang di Indonesia, mungkin sedikit, mungkin. Tapi yang mencintai, kalau di media massa itu, kalau kita lihat di Papua, tanah Papua, mereka mencintai betul-betul orang Israel. Itu. Kemudian akhirnya begitu dikumpulkan, banyak bangsa yang menentang keberadaan daripada orang Israel atau orang Yahudi. Itu bangsa di sekitarnya itu memang benci ya. Karena nggak mau orang Israel hidup. Dari dahulu penciptaan orang Israel
sampai sekarang itu terlunta-lunta ya orang Israel. Ya kasihan orang Israel secara jasmani. Itu adalah gambaran bagi kita di dalam hidup kita. Kita mungkin dibenci kepada orang lain, bahwa kita punya Allah yang hidup. Itu tercantum di dalam Amos 9. Kita belajar mengenai Israel ya ini, bagaimana keberadaannya. Amos 9 14 sampai 15. Ya. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. 14. Lanjut. 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Ya, itu janji Tuhan sendiri bahwa Allah akan mengumpulkan orang Israel dan begitu merdeka tidak bisa dicabut kembali. Nah, itu orang dunia mungkin kalau dikeroyok bangsa-bangsa di sekitarnya mungkin orang Israel kalah, mungkin itu pikiran orang dunia, tapi jalan Allah lain daripada yang lain. Di sini dikatakan tidak akan dicabut lagi dan akan kuberikan tanah kepada mereka, yaitu Israel. Dan begitu merdeka, orang Israel itu maju pikirannya, akhirnya tanah yang tandus ditanami buah-buah. Ya di sini dikatakan buah anggur. Ya. Di sini dikatakan yaitu buah-buah anggur, dan mereka akan meminumnya. Kemudian begitu terkenal, mereka memberkati negara-negara di sekitarnya. Tapi negara-negara di sekitarnya itu apa ya? Bencinya setengah mati sampai sekarang. Jadi dibaiki tapi nggak merasa dibaiki, karena mereka memang benci. Dan kalau diserang ya menurut firman Tuhan tidak bisa dikalahkan sampai merdeka sampai sekarang. Kita lihat di dalam Yeremia 15. Sabar, Bobo. Firmane kathah, Pak. Ngapunten niki mboten menurut jadwal Bu Lili, jadwal khotbah bebas lah. Karena saya nggak tahu jadwalnya khotbah apa gitu. Bebas. Yeremia pinten, Pak? Yeremia 15 Ayatnya 20 sampai 21. Ya. Bobo. saya. Ya. Ya, Yeremia 15 ayat 20 dan 21. Ayat 20. Ya. Terhadap bangsa mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Ya, itu firman Tuhan. Baga. Mungkin Pak Odi, Pak Pur, Pak Katon mungkin tahu dari media massa itu apa yang di senjata apa yang di atas Israel. Enggak tahu. Apa namanya? Kubah besi. Kubah besi. Kubah besi.
Ya, kubah besi. Ini tertulis. Ini tahun berapa ini? Yeremia ini. Sebelum Tuhan Yesus toh. Nah, ini nubuatan. Kubah besi. Ya, kubah besi ya itu. Tapi kalau banyak ya tembus. Kemarin tuh berapa ribu? 5.000 peluru dari Hamas masuk. 10 menit. Ya. Akhirnya Mlebune nyasar. nyasar. Oh nggih, lah niku. Rumah sakit jadi. Lah niku. Akhirnya niku. Dan Tuhan akan melepaskan orang Israel dari tangan orang-orang jahat. Nah, itu sesuai dengan doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama ini. Dan membebaskan orang Israel dari genggaman orang-orang lalim. Walaupun dibenci dari dulu sampai sekarang, koyo ini ku dirangkul, dijotosi. Tapi Tuhan membebaskan. Di sini dikatakan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Kemudian akhirnya Israel itu sampai sekarang tidak bisa dikalahkan. Pada waktu berdirinya Israel itu bangsa-bangsa di sekitarnya perang Yom Kippur nggih. Berapa bangsa itu ngeroyok. Soalnya langsung merdeka, Israel itu langsung merdeka. Akhirnya dikeroyok berapa bangsa, akhirnya kok menang. Terus tanahnya tambah luas. Itu kalau enggak nubuatan Tuhan tidak bisa. Padahal itu menurut Yosua itu kurang luas. Kita bisa baca di Yosua berapa itu tanahnya Israel aslinya lebih luas. Nanti mungkin bisa luas nanti kalau Tuhan datang atau Yerusalem baru. Itu. Nah, bangsa-bangsa di sekitarnya itu negara kecil ya. Negara itu kecil, mungkin 4 kali Pulau Bali. 4 kali Pulau Bali ya mungkin se-Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur kemungkinan. Hanya kecil, tapi kok bisa menang dikelola oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Padahal bangsa-bangsa di sekitarnya itu negaranya luas, tanahnya luas, tentaranya banyak. Kalau enggak mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan tidak bisa. Mereka pusing bagaimana mengalahkan orang Israel itu. Kita lihat di dalam Zakaria 12. Antar Bobo. Zakaria 12 Ayat 1 sampai 3. Ayo yang ngomong harus membaca itu. ayat 1 sampai 3. Ya. Biar kita punya dasar bagaimana orang Kristen mengenal Israel. Pak Kato nih yang belum ini. Pembebasan dan pembaruan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Nah, itu batu. Batu niku nggih. Oh jenenge perang ya abot ya. Akhirnya Tuhan sendiri akan membalasnya. Dan siapa yang mengangkat pasti mendapat luka parah. Maksudnya diangkat itu ya jangan kita melawan Israel, jangan kita ngutuk Israel supaya kita tidak luka parah.
dan segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan Israel. Itu nubuatan sebelum Tuhan Yesus ada sampai sekarang, setelah digenapi ya, telah digenapi. Tadi ada kata-kata pasu ya. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yahua akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Ya jelas susah, wong dikepung. Pasu nggih. Pasu niku napa, Pak? Pasu niku kula goleki temriki piala yang berisi anggur. Bokor pangomben. Nggih, piala yang berisi anggur. Marakno mendem. Begitu diminumnya mendem, maka akhirnya itu gambaran, Pak. Iya. Akhirnya tetangga negara tangganya itu pening. Wong Israel negara kecil, jangan kecil niku. Kok bisa begitu? Jadi bingung ngalahne piye. Lah, niki lho pun ana tulisane pening sampai ngelu. Pasu niku padha karo bumbung. Nah, jadi pengen ngombe niku, ya niku gambaran. Pengen ngombe iso ngombe tapi pening, mabuk. Akhirnya tidak ya, cuwili ini. Akhirnya tidak bisa mengalahkan sampai sekarang. Itu firman Tuhan yang ada di dalam Zakaria, umumnya di dalam Alkitab, kitab Musa, kitab Zabur maupun kitab Injil. Kita pelajari bersama. Yang terakhir, dan kiranya Engkau menuntun kami di dalam hidup ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menerima berita-berita yang mungkin, oh ya Tuhan, hati pikiran tidak bahagia, namun Engkau sendiri yang berbicara itu semua ya Tuhan, dan Engkau tidak bisa mengalahkan orang Israel maupun Israel jasmani maupun Israel rohani kami semua ya Tuhan. Engkau menyertai ya Tuhan sampai akhir zaman. Itu tertulis di dalam Matius 28 ayat 20. Jangan kita lupa akan semuanya itu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan sendiri berkata, jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya benar Bapak Ibu, biarlah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hanyalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap Tuhan, tujuan hidupku
terima. Bapa dalam surga, untuk selanjutnya kami berdoa untuk ya Tuhan, terkhusus Ibu Mariani dan Bapak Wahyu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, memberikan kekuatan di dalam jiwa tubuhnya ya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, dan kiranya Engkau lepaskan dari apapun yang menimpa badan dan tubuhnya ya Tuhan. Bebaskan Tuhan dari segala penyakit, berikan kekuatan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau juga memberkati rumah tangga ini ya Tuhan, yang hanya 2 orang, yaitu Bu Mariani dan Bapak Wahyu. Dan terkhusus untuk anak-anaknya dan cucunya, baik yang ada di Jakarta, di Tuban, Probolinggo, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu anak-anaknya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam pekerjaannya masing-masing. Jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, Bapa. Lindungi ya Tuhan, lancarkan di dalam pekerjaannya masing-masing. Begitu juga cucu-cucunya, Tuhan, kiranya memberikan kesehatan semuanya Tuhan. Jauhkan dari sakit, penyakit, dan bebas dari apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan khusus untuk cucu yang saat ini sakit dan anaknya sakit yang ada di Jakarta. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang tahu Tuhan, kami hanya meminta dan berdoa untuk cucu dan anak daripada Ibu Mariani yang ada di Jakarta. Tuhan, kiranya memberkati berkat kesehatan, berkat kesembuhan, supaya Engkau limpahkan untuk anak dan cucunya yang ada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk kebaktian-kebaktian selanjutnya, baik kebaktian minggu, kebaktian keluarga, maupun kegiatan-kegiatan yang lain di gereja Calon Pasamuan Tanjung Anom. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau juga memberikan petunjuk-petunjuk buat kami ya Tuhan, untuk membentuk yaitu calon pasamuan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan apapun yang kami pinta ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, untuk majelis maupun para pembantu majelis. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan melancarkan apapun yang direncanakan ya Tuhan. Kita terima salam berkat dari Tuhan. Oke, persembahan. Kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, untuk ya Tuhan menyerahkan persembahan yang sedikit ini Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan berkati ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati bagi Bu Ani yang mengelolanya Tuhan. Kami serahkan bersama persembahan ini di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan persembahan tubuh kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ya Tuhan,
anak yatim, ibu-ibu yang oh ya Tuhan tidak kekurangan ekonomi ya Tuhan, kami serahkan di dalam kasih-Mu Tuhan, yang juga Engkau berkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan berjanji selalu menyertai, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kegiatan kami sehari-hari dan juga memberkati kami. Haleluya. Amin. Matur nuwun.